miliar. Dengan demikian, ya alhamdulillah kinerja KSWBS lumayan bagus, anggotanya juga banyak. Yang jelas kita dalam operasionalnya sudah menggunakan aplikasi online karena memang dibutuhkan, dan juga kita sudah ada merintis menggunakan aplikasi mobile banking, menggunakan UBS Mobile, dan kita kerjasama dengan beberapa bank syariah yang ada di Solo, ya sama dengan di Indonesia juga, yaitu terutama paling besar kita kerjasama dengan BSI, kita kerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank XBTN itu, Bank Syariah Nasional kalau nggak salah BSN. Kemudian beberapa bank syariah yang ada. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjalin kerjasama. Dan di dalam menjalankan kegiatan usahanya kita menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dimaksimalkan agar supaya betul-betul sesuai dengan tujuan pendiriannya. Kita laksanakan tata kelolanya berdasarkan adil, profesional, jujur, dan saling terbuka satu sama lain, dan tentunya membawa maslahat kemanfaatan. Produknya simpanan untuk warga, simpanan untuk khusus, simpanan haji umroh itu produk simpanan, kemudian pembiayaan tentunya dengan berbagai macam peruntukan. Akad yang kita, kalau pembiayaan ada bentuk modal kerja, investasi, konsumtif, dan qardul hasan kita ada. Akadnya ada musyarakah, mudharabah, bagi hasil, dan akad jual beli, murabahah, dan ijarah, dan ada qard. Ya, kalau kita lihat data statistik perbankan syariah Indonesia kan memang paling banyak itu adalah murabahah, jual beli ya. Ya sama juga di koperasi kita juga murabahah, karena memang paling simpel, paling sederhana, dan gampang monitoringnya. Dan kalau memang idealnya bagi hasil masyarakat atau mudharabah, cuma memang syarat untuk menjadi bagi hasil itu yang kadang yang tidak bisa dipenuhi dari anggota. Karena kebanyakan anggota kan nggak punya laporan keuangan ya, masih manual banget, sehingga kalau untuk menentukan bagi hasilnya berapa keuntungan yang harus dibagi itu yang agak susah di situ. Oke. Itu sepintas mengenai laporan keuangan kita. Udah insya Allah setiap akhir bulan kita bisa melihat laporan keuangan, dan setiap hari kita close system, open system pagi, sore kita close system, jadi kita bisa monitoring. Demikian sepintas mengenai UBS MTA secara overall. Mbak Puan, Mbak Umi, Mbak Fitri. Ini enaknya dipanggil Mbak atau Kak? Ini anak-anak Mbak itu biasanya orang jadul kayak saya manggilnya Mbak. Jadi kalau anak sekarang Kak gitu kan. Mohon maaf. Oke. Ya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya.
Jadi kita tergabung dalam komunitas BMT ya, secara BMT Indonesia. BMT Indonesia mendirikan sebuah perusahaan yang menyediakan aplikasi yang digunakan oleh anggota BMT seluruh Indonesia. Aplikasi untuk transaksi keuangan, aplikasi untuk menyusun laporan keuangan, baik yang dilakukan di kantor maupun remote. Jadi kayak seperti UPS ini kantor pusatnya ya di Solo, tapi punya layanan kas ada di beberapa tempat, dan hari kerjanya itu agak unik. Kayak hari ini kan hari libur ya, hari ini hari libur. Nah, tapi karena di Masjid Tafsir Al-Quran kalau hari Jumat ada pengajian di depan Gedung Mangkunegaran, maka karena banyak anggotanya itu adalah warga Masjid Tafsir Al-Quran, kumpul kalau hari Jumat ada kajian, hari Rabu ada kajian, hari Sabtu, hari Ahad ada kajian, jadi ya kita menyesuaikan jam kerjanya, kita atur. Dan karena sifat remote, nah, aplikasi ya tentunya harus bisa kita lakukan secara online. Kalau infrastrukturnya yang kita pakai ada aplikasi Infa namanya, saya lupa singkatannya, karena saya bukan orang IT. Tuh, kemudian servernya dikelola oleh perusahaan sendiri. Kita pakai jaringan, kemudian secara real time online nanti kita bisa menggunakan. Ada beberapa fungsi teller yang digunakan untuk menginput data, ada fungsi admin untuk mengelola pendaftaran sebagai anggota atau untuk penyelesaian pembiayaan, dan juga untuk jadi ada beberapa menu untuk pendaftaran, untuk penerimaan kas, pengeluaran kas, untuk mengelola kas, kemudian menu untuk pembiayaan, dan juga untuk pembukuan internal. Pembukuan internal itu seperti kalau ada biaya, ada pengeluaran, buku pendapatan dan sebagainya. Itu secara gampangnya. Secara accountingnya tentunya inputnya itu dari masing-masing teller dan customer service, input di situ, prosesnya di server, outputnya nanti setiap hari ada output laporan keuangan harian dan posisi kas, baik termasuk cash flow dan sebagainya. Dan kita bisa monitoring setiap saat berapa posisi kas, berapa pembiayaan, berapa simpanan, seperti itu. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi ikutin yang dipakai oleh beberapa BMT yang ada di Indonesia. Gitu, Mbak Puan. Ya, ke poin, ke kantor. Layanan atau ke kantor. Ya. Dengan ini, ya. Ada UBS Mobile kita gunakan untuk simpanan.
fokus kepada simpanan. Tetapi kalau untuk pembiayaan, khusus untuk pembiayaan, terus ketemu AO, account officer, kemudian dia mengisi formulir yang telah ditentukan serta maksud dan tujuan pembiayaan apa. Contoh misalkan ada anggota datang untuk keperluan pembiayaan untuk nama sesuai dengan ID card-nya, sesuai KTP, kemudian omsetnya berapa dan sebagainya, tujuannya untuk apa. Nah, tujuan untuk apa itu nanti akan menentukan modal kerja atau untuk konsumtif atau untuk apa. Nanti akadnya akan ditentukan, apa akadnya jual beli atau bagi hasil atau bahkan court juga bisa. Jadi tergantung pembiayaan itu apa. Yang korban gitu ya. Oh sorry ya, putus-putus ya. Jadi sekarang masih apa tak kameranya Bu ya. Cek. Nah. Cek. Gimana sekarang? Kondisi jaringan. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau untuk menentukan akadnya itu tergantung dari maksud dan tujuan pembiayaan itu. Jadi kalau untuk apa modal kerja atau investasi bisa kita menggunakan musyarakah atau mudharabah bagi hasil, atau juga bisa juga murabah jual beli. Tapi untuk investasi kebanyakan kita untuk pakai murabah. Kalau konsumtif kita menggunakan murabah juga jual beli. Nah, jadi tergantung dari tujuannya. Maka mereka anggota ketika ada keinginan untuk pembiayaan, kita siapkan formulir, kemudian mengisi tujuannya apa, besarnya pembiayaan seperti apa, kemudian penghasilan sebulan berapa, setahun berapa omsetnya, kemudian setelah mengisi formulir baru nanti oleh AO akan dianalisis repayment kapasitas dia mengangsur berapa. Jadi setelah itu baru kita rundingkan, kita putus secara proseduran yang ada di UB kita. Jadi AO yang memprakarsai nanti manajer koperasi ataupun pengurus koperasi itu. Jadi secara komite di dalam jumlah tertentu kita putuskan. Nah, dari situ nanti akan ketemu akad yang pas itu seperti apa. Jadi gitu kira-kira cara menentukan jenis akadnya. Oke, gitu Bu Mbak Puan. Ya. Oh ada. Yang secara simpel dalam bentuk brosur sih. Ya itu untuk anggota ya, untuk anggota brosur, kemudian untuk apa namanya karyawan kita pakai SOP-nya.
Ya nanti kalau brosurnya boleh, SOP-nya nanti dilihat aja, pas kesel aja. Ya, ya. Berjenjang. Ya ada masing-masing kita buatkan user ID ya. User ID berjenjang. Jadi kayak pengeluaran kita atur kewenangan teller berapa, kalau kewenangan manajer koperasinya berapa, kewenangan pengurus berapa, kita atur. Jadi untuk dalam rangka pengawasan, jadi masing-masing kita beri masing-masing user punya kewenangan sendiri-sendiri. Contoh usernya teller ya khusus untuk menu apa namanya pengeluaran sama penerimaan uang, tetapi menu pembiayaan nggak bisa, kecuali untuk pembiayaan terkait dengan pencairan ya itu bisa. Tetapi kalau customer service dia memang hanya untuk bantu pembukaan rekening, cek rekening dan sebagainya. Kemudian untuk apa namanya teman-teman yang terkait dengan pembiayaan ya terkait dengan pembiayaan. Jadi kita ada pemisahan fungsi di situ di masing-masing user. Dan kalau yang back office-nya untuk accounting juga punya user sendiri. Nanti super usernya dipegang oleh sekretaris koperasi yang memang mengelola IT-nya. Itu Mbak Kak Puan. Ya, ya. Kendala biasanya kendala sistem itu sendiri. Dalam artian ketika jaringan kayak hari ini gini kan, jaringan, kemudian juga listrik mati, kemudian yang selama ini kalau pas apa ya ini kan kita kerjasama juga dengan bank lain ya, dengan bank lain juga ada beberapa kita bisa dari aplikasi mobile kita bisa transfer dari UBS Mobile ke perbankan yang ada di Indonesia, baik keluar atau masuk atau untuk pembayaran beberapa misalkan bayar top up gitu ya, dan sebenarnya kadang kan melalui pihak ketiga. Nah, kadang kalau terkendala setting parameter atau ada maintenance di pihak ketiga itu kadang ada transfer yang nyangkut. Nah, itu kemudian yang berikutnya ya ini terkait dengan literasi keuangan dengan anggota sih, ketika kadang transfer tidak menyebutkan apa tidak ngasih catatan ini untuk keperluan apa gitu dan sebagainya, kadang masih ada kendala di situ. Jadi masalah literasi keuangan dengan anggota, tapi relatif sih kendala gak gitu banyak. Cuma di kita ada fungsi accounting yang senantiasa memverifikasi transaksi hariannya. Jadi ada yang transfer yang nyangkut atau ada pembayaran top up, misalkan dana top up apa ya yang wallet gitu, biasanya kita langsung kita selesaikan. Itu sudah ada SOP-nya untuk menyelesaikan transaksi seperti itu. Itu kendala yang selama ini dihadapi. Ya, ya.
Ya, sudah. Jadi di menu 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 kalau 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 dia kalau dia datang ke teller, dia langsung langsung menuju ke rekening. Rekening itu kan langsung identik dengan apa namanya jenis akad dan sebagainya. Jadi sudah dibilang dengan rekening tersebut. Ada kita ada CIF-nya juga, Customer Identification Number-nya juga ada. Jadi ada CIF-nya, ada nomor rekeningnya juga. Jadi satu CIF bisa punya rekening simpanan, rekening pembiayaan seperti itu. Gitu, Mbak Kakuan. Oh. Enggak, saya koreksi, yang di UBS Mobile itu hanya digunakan untuk oleh anggota untuk memonitor simpanannya, monitor simpanan, transfer, gitu kan, cek saldo, terus top up, itu UBS Mobile untuk multi payment dan sebagainya. Tapi kalau yang untuk dan transaksi simpanannya itu bisa kelihatan itu mobile. Tapi kalau untuk laporan keuangan UB sendiri kita pakai aplikasi sendiri, ya memang kita bisa mencetak laporan keuangan harian. Kita bisa nyetak rekening koran untuk baik pembiayaan maupun simpanan. Dan juga untuk rekening semua akun-akun yang ada di laporan keuangan kita bisa cek pergerakannya. Itu Pak Kwan. Ya, satu server. Iya, iya. Ya, jadi yang UBS Mobile itu memang apa namanya database-nya itu sampai satu dengan apa namanya core sistemnya. Jadi satu server, satu jaringan UBS Mobile karena hanya memang di UBS Mobile dibatasi karena dipegang oleh anggota ya, maka dia fungsinya hanya untuk multi payment, informasi rekening, baik saldo simpanan, saldo pembiayaan, terus transfer sesama anggota, transfer dengan bank umum, misalkan transfer ke BRI, ke BCA, ke Mandiri dan sebagainya. Kemudian top up link, top up OVO, Shopee, GoPay dan sebagainya. Nah itu servernya sama, hanya jaringannya berbeda. Kalau aplikasi yang dipakai oleh UBS di kantor kita pakai jaringan yang ada LAN. Kemudian kalau yang UBS mobil memang sudah menggunakan jaringan mobile. Tetapi itu terkoneksi dengan apa namanya server kita, terkoneksi dengan jaringan. Database-nya sama. Jadi cuma aksesnya ini jalur akses aja yang beda. Gitu, Pak Puan. Ya,
Oh enggak. Tapi kita tetap karena POS Mobile karena platformnya beda ya, tetap kita menggunakan apa ya semacam pengecualian ya. Jadi kita kayak misalkan kita ada transfer ke bank lain, kita kerjasama dengan pihak ketiga. kan nggak mungkin kita dengan bank lain langsung nggak. Jadi tetap kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk mereka yang menyelenggarakan transaksi itu. Jadi tetap ya kita ada alat untuk memonitornya. Gitu. Ya, jadi informasi saldo kan, saldo simpanan, saldo pembiayaan, kemudian transfer sesama anggota, transfer ke bank lain, ke bank umum, BSI, BNI, BCA, kemudian itu satu. Kalau berikutnya multi payment. Multi payment misalkan pembayaran PLN, tagihan seluler, PDAM, BPJS, kemudian ada pembelian voucher kuota pulsa, kuota internet, kemudian top up wallet juga bisa. Nah itu kita kerjasama dengan beberapa penyelenggara transaksi keuangan. Demikian. Ini yang lain ada mau nanya monggo di ya. 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 Memang apa namanya tantangan hampir semua BMT ya koperasi ketika mengimplementasi PSHK yang baru ya tantangannya itu adalah di aplikasinya. Yang kita pakai belum, tetapi penyusunan laporan keuangannya sudah. Jadi laporan keuangannya kita sudah disesuaikan dengan formatnya sudah disesuaikan, tapi apa namanya engine-nya masih yang lama. Karena untuk menyusun ke situ perlu persiapan tersendiri gitu kan. Karena tidak gampang juga ini kan selama ini mohon maaf yang ada di koperasi di Indonesia kebanyakan masih PSAK 31 ya. Masih PSAK yang lama. Nah, sekarang kan sudah koperasi PSAK 55 atau berapa persen sampai 71 dan sebagainya udah banyak perubahan lah. Tapi kita format laporan keuangannya sudah. Karena laporan keuangan kita kan diaudit oleh KAP, oleh Kantor Akuntan Publik. Jadi bahan baku dari Infa kita sajikan sesuai dengan format yang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang baru. Kira-kira gitu. Tapi kalau dari sisi aplikasi belum ada perubahan karena versioning sudah disiapkan, cuma kita belum mencoba. Kita masih nunggu reliability-nya, daya tahannya, apakah aplikasi itu bermasalah atau tidak, kita masih menunggu itu. Dan juga masih wait and see lah, lihat-lihat BMT yang lain nanti kalau sudah semuanya
semuanya pakai kita pakai. Tetapi kembali lagi untuk kebutuhan RAT akhir tahun laporan keuangannya sudah disusun dan kebetulan nanti diaudit oleh KP, formatnya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang terbaru. Kira-kira gitu, Fitri ya. Bisa, bisa. Yang penting ada pulsanya, sudah terdaftar, cuma berdregistrasi dulu. Karena izin operasional kita kan di seluruh Indonesia. Jadi ini kita di bawah pengawasan langsung dari Kementerian Pusat. Ya, ada. Jadi di situ udah langsung bisa melihat apa namanya, bahkan buka rekening dari situ bisa. Ya, ya, dari situ sudah. Cuma memang nanti harus dioprofkan oleh admin di sini. Nanti diberikan passwordnya, user ID-nya, dan kemudian setelah mendapatkan user ID dan password standarnya nanti diminta untuk merubah. Kita ada double check. Yeah. Ya. Ya, sudah seperti itu. Dan yang bisa bisa menghandle tidak semua karyawan sudah ditunjuk dengan kewenangan masing-masing user. Ya. Kan ini anggotanya adalah warga MTA yang verifikasinya ada tergantung dari pertama, kalau seseorang mau mengajukan pembiayaan kan pasti harus sudah anggota, itu satu. Yang kedua, ketika dia mengajukan pembiayaan, dia harus izin disetujui oleh ketua cabang atau ketua perwakilan dari tempat dia ngaji. Tuh. Ya, betul. Ada form tersendiri dan form itu biasanya kalau jauh misalkan dari Bekasi ya kita kirim aja. Kita kirim, kemudian ditandatangani, kita kirim juga lagi. Nanti dikirim, ditandatangani, scan gitu atau difoto silakan. Nah, kemudian nanti AO yang di UBS ini akan memverifikasi. Bisa video call, bisa datang langsung, tergantung dari besaran pembiayaan, dan kita akan konfirmasi ke pengurus. Misalkan dari Bekasi, ya kita konfirmasi ke pengurus MT Bekasi, nanya untuk memastikan. Sama 5C of credit kita jalankan, mulai dari karakter, capacity, collateral, condition, dan sebagainya. Kita gunakan itu. Kemudian nanti kalau sudah memenuhi syarat, ada satu lagi tahapan yaitu bahasa gampangnya BI checking itu. Nah, itu untuk memastikan apakah dia punya pembiayaan di tempat lain atau tidak. Kalau dari wawancara menyampaikan kami nggak punya utang di mana-mana, ternyata begitu kita cek di BI checking banyak utangnya di mana, berarti dia nggak jujur. Nah, kalau sudah kayak gitu langsung kita cancel, kita tolak karena syarat kejujurannya sudah tidak dipenuhi. Kira-kira gitu, itu salah satu mitigasi risiko yang kita lakukan. Oh, tergantung usahanya sih. Ada di daerah Bekasi yang sampai 3M ada.
Tapi tergantung dari usahanya. Kayak misalkan ini pembiayaan untuk pengadaan, kemarin ada nasabah anggota kita di Karawang itu untuk pengadaan hewan kurban. Itu untuk se-Jawa Barat, Jakarta dan Banten itu biasanya jangka waktu 4 bulan, 3 bulan sekitar 4 miliar kita kasih. Itu yang gede. Kalau yang kecil ya yang kecil yang ya ada yang kot 1 juta, ada yang kot Hasan 5 juta, 10 juta. Jadi kita segmennya adalah super mikro, kecil dan menengah. Super mikro, kecil dan menengah. Ya misalkan pembiayaan di sekitar 1 juta, 5 juta sampai 10 juta itu. Itu kalau mikro ya 10 juta sampai 50 juta. Nanti kalau yang 100 juta itu yang kecil. Nanti baru 500 juta ke atas itu yang menengah. Tergantung dari akadnya ya. Kalau misalkan Qardul Hasan kadang nggak pakai jaminan. Qardul Hasan biasanya kita fokus untuk kesehatan, pendidikan. Jadi kalau misalkan pendidikan nanti dibatasi sampai untuk SMA. Tentunya nanti. Nah, itu biasanya dari kadang ada jaminannya, kadang enggak. Tetapi kalau untuk usaha kita minta jaminan. Jaminan kita pastikan ya bisa mengcover resiko yang ada. Bisa sih kami pakai standar bisa mengcover 120% lah kira-kira. Kebanyakan kita jaminan bisa benda bergerak, contohnya ada mobil, kendaraan, itu. Kemudian yang banyak agunannya berupa tanah dan bangunan. Ini sudah bergabung Pak Praptomo, ini beliau sekretarisnya, ini yang ngerti banget mengenai IT, kalau saya cuma fungsinya aja. Jadi nanti bisa diulang pertanyaan yang tadi nanti. Infrastrukturnya seperti apa, aplikasinya seperti apa, terus kemudian konektivitas dan sebagainya yang digunakan. Oke. Beberapa tetapi keretanya penuh. Oh, ini sih. Ya. Ya. Ya kalau lembaga keuangan, koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam hampir pasti ya, semuanya pasti ada gagal bayar ya. Itu risiko yang melekat pada bisnis simpan pinjam pembiayaan pasti ada. Maka untuk mitigasi risiko biasanya satu prinsip kehati-hatian pasti. Kemudian dari sisi analisis kita sudah lakukan. Kemudian ada agunan. Nah, kemudian di sisi lain kita juga mencadangkan. Kan kalau zaman PSHK 31 pakai sekian persen lancar, sekian persen kurang lancar, diragukan macam sekian. Cuma kan yang PSHK yang baru nggak seperti itu gitu kan. Ada roda uruat lah kira-kira. Nah, itu kita membuku cadangan setiap bulan. Sekali kita buku
untuk mengcover risikonya. Ya, alhamdulillah kita sudah membuku lumayan banyak untuk mengcover risiko, sehingga suatu saat ketika memang misalkan dia meninggal gitu ya, usahanya sudah tidak ada, keluarganya juga ahli warisnya juga tidak mau menanggung, ya udah kita hapus bukukan. Nah, untuk menghapus buku itu kan harus punya cadangan, sama serta kita menjual agunan itu. Jadi backupnya ada 2, agunan itu sendiri, kemudian yang berikutnya kita sudah membuku cadangan untuk pembiayaan yang gagal bayar. Harapannya tidak mengganggu kinerja partai sendiri. Jadi kita lebih fokus bagaimana tetap koperasi ini tetap tumbuh berkelanjutan, dan laba ruginya juga betul mencerminkan perolehan yang sustain dan tetap melakukan mitigasi risiko, karena bisnis di lembaga keuangan penuh risiko gagal bayarnya itu relatif besar. Demikian, Pak Fitri. Ya. Kalau nasabah itu punya pembiayaan, ya harus dipastikan pembiayaan itu sudah lunas. Tuh, kalau dia hanya untuk nyimpen, mau keluar dari koperasi, ya kita kembalikan simpanannya, hanya simpanan pokok yang nggak boleh dikembalikan, gitu, seperti itu. Kita pastikan kewajibannya yang ada harus diselesaikan dulu. Demikian, Fitri. Mungkin untuk melengkapi tadi terkait dengan IT yang kan, mungkin Pak Praptomo bisa menjelaskan, Pak Praptomo, terkait dengan invite siapa, kemudian bangunnya, kemudian juga nanti OBS model seperti apa frameworknya. Moga Pak Praptomo bisa melengkapi terkait dengan info dulu mungkin yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratomo, sekretaris dari KSPPS. Jadi mengenai aplikasi yang digunakan oleh KSPPS adalah namanya aplikasi IMFA, Islamic Microfinance Access. Itu aplikasi yang buat PT Mitrasoft Bogor. Kemudian dia dibeli atau dimiliki oleh PT Sintek Semarang, ada cabang juga di Jogja. Nah, itu memang dulu dibeli untuk disewakan. Nah, PT Sintek itu adalah PT yang sahamnya dimiliki oleh seluruh perkumpulan PPMTI, yaitu koperasi-koperasi syariah di Indonesia, banyak yang anggota dari luar Jawa. Nah, itu disewakan ke anggota dengan yang lumayan murah ya. Itu paling sebulan sekitar 750.000. Ya, seperti itu. Jadi sehingga kita kalau misalnya untuk dibanding ke sini, di sini ya nggak ada apa-apa karena server kita itu ya di PT Sintek itu. Sementara di PT Sintek itu juga nggak ada apa-apa karena dia menyewa yang namanya cloud yang di cloud computing itu, sehingga aplikasinya di sana. Kemudian dari kantor koperasi itu hanya menyediakan internet, kemudian kalau login ya ngakses ke aplikasi yang di servernya. Jadi
sehingga aplikasinya ya berjalan secara online itu. Cuman kalau dicek ke lokasi sini ya nggak ada apa-apa. Jadi semuanya di tempat pemilik sana. Mungkin seperti itu, Mbak Fitri. OBS mobil. Kemudian kalau OBS mobil sama, jadi kalau aplikasi core sistemnya Infa ya dulu yang membuat Mitrasoft, kemudian dibeli oleh Syntax, kemudian OBS mobil itu pemiliknya Mitrasoft langsung, kita sewa ke sana. Kemudian sewa, kalau login untuk akses ke sana, kemudian database-nya ya di Syntax itu. Jadi tidak satu tempat. Cuman kita akses ke sana. Kemudian Syntax sama Mitrasoft itu juga tidak bisa melakukan transfer ke seluruh bank. Cuman kita kerjasama lagi dengan yang namanya Flip yang aplikasi untuk transfer itu. Cuman kita kerjasama di bidang application programming interface atau API. Jadi sehingga dari PT Mitrasoft itu bisa menjalankan fasilitas transfer melalui aplikasinya. Nah, kalau dengan Flip itu memang user personal yang login langsung ke sana itu kalau transfer bisa fasilitas gratis ya, cuman kalau Flip kerjasama dengan koperasi itu dia ada biayanya. Kalau di awal dulu setiap transaksi itu kita dikenakan 4.000. Sementara Mitrasoft yang punya aplikasi itu dia minta 500 sehingga 4.500 sekali transfer. Kemudian 2 bulan kemudian kita nego lagi ke Flip, itu dia mau turun menjadi 2.000 per transaksi. Sementara Mitrasoft tetap 500 sehingga biaya transfernya sekali transfer 2.500. Mungkin itu penjelasan sementara, mungkin ada yang ditanyakan. Dulu pernah terjadi mati 2 hari kayak itu pas kasus cyber yang di Jakarta itu, gedung cyber atau gedung IT itu kebakaran. Kita itu menunggu kan backupnya juga di sana. Nah itu menunggu bisa jalan lagi, itu untuk restore backup itu menggunakan server cadangannya mereka, kemudian direstore, itu baru sehari kemudian bisa dipakai lagi. Jadi seperti itu. Dan itu sudah tanggung jawab mereka karena kita sewanya kan sewa hidup. Pokoknya kalau kita sewa udah jalan terus gitu aja. Jadi kewajiban mereka yang backup, yang termasuk tutup buku juga kewajiban mereka. Jadi kita sewanya sewa jalan gitu aja. Ada lagi? Mungkin Bu Fitri, Bu Wan ya. Sama Umi. Atau udah cukup duluan gitu kan? Ya, silakan. Ya. Ya, betul. Ya. Kalau di awal memang begitu
diimplementasikan itu ya awal-awal ada training, terutama untuk CS, kemudian untuk AWO-nya gitu, kalau mau bikin pinjaman gimana, terus CS bikin gimana ya itu ada trainingnya ada. Kemudian kalau ada gangguan kecil, misalnya kebetulan nggak bisa login, itu nanti tinggal WA aja ke sana, Pak ini gangguan gitu, nanti dia betulkan servernya, dia jalan lagi gitu. Jadi komplainnya by WA gitu aja udah jalan nanti. Sesederhana itu. Mungkin lagi? Jadi kita tidak mempekerjakan IT. Jadi kalau dibilang perbandingannya, penghematannya ya lumayan besar. Seandainya tenaga IT ada, itu kan nggak mau dibayar sebulan 5 juta kan nggak mau. Itu padahal cuma 750.000. Sesederhana itu dan semurah itu. Ya. Ya kalau untuk PSAK baru kan harus ganti aplikasi. Ya harus kita sewa lagi. Karena setahu saya untuk bisa sesuai dengan PSAK yang baru memang harus bikin ulang. Karena itu fundamental banget soalnya. Itu mulai dari prosesnya, kemudian pengakuannya, pengukurannya itu beda banget. Filosofinya udah jauh beda. Jadi memang harus pakai aplikasi tambahan. Karena kalau nggak pakai aplikasi tambahan, berat sih. Jadi kalau mau mengikuti PSAK yang baru memang ada kemarin dari PTP udah nawarkan ke kita sih. Cuma udah kita lihat, cuma kembali lagi ke kita masih wait and see karena kita nunggu undang-undang koperasi yang terbaru juga belum dijalankan juga, jadi masih wait and see. Tapi kita udah tahu konsepnya, udah tahu nanti apa yang akan dilakukan. Nah sementara ini yang kita lakukan adalah format penyajian laporan keuangannya. Nah ini kita susun secara manual, dalam arti memanfaatkan output dari laporan keuangan yang sudah ada. Nanti diaudit oleh kantor. Idealnya memang pakai engine yang baru. Tambahan ya, jadi kalau PT Sintek itu memang saat ini sudah meng-create aplikasi namanya Tasnim pengganti Infa itu. Cuman kita kan tidak mau buru-buru langsung pindah ke sana. Yang pertama, yang namanya aplikasi kan perlu dilihat kehandalannya. Yang kedua, sampai sekarang juga Departemen Koperasi kan belum menentukan sekarang harus pindah ke aturan ini, itu kan enggak. Jadi masih bikin aturan aja, pelaksana juga. Jadi pengalaman jadi aplikasi baru itu, Tasnim yang dengan PSAK itu oleh PT Sintek itu biasanya dipakaikan ke koperasi-koperasi yang baru mulai nyewa, dan kenyataan masih banyak errornya, jadi masih banyak kurang stabil lah. Jadi kalau kita kembali tadi wait and see, nanti nunggu kalau aplikasinya sudah stabil dan
departemen koperasinya sudah sekarang harus pakai PKEP gitu, ya baru kita pindah ke sana. Pindahnya juga semudah tinggal kita perintah ke Sintek, kita pindah ke sana gitu aja, nanti dipindah sama mereka. Mungkin begitu, Pak. Gitu. Ya, dan kayaknya mau sewa terus. Ya, karena daripada beli berapa, hampir 200 juta gitu kan, ya. Dan nanti merawat sendiri harus ada tenaga ahli yang ngurusi itu, yang server sendiri, koneksi sendiri, nanti repot lagi, PR-nya harus tidak boleh mati gitu, ya repot juga. Ya kalau dari segi biaya ya murah sewa. Mungkin itu, ada tambah lagi. Ya kalau sistemnya secara langsung lihat langsung servernya kayak apa tuh ya di sini nggak ada. Aplikasinya bisa. Aplikasinya kalau aplikasi di kliennya bisa, tapi di servernya nggak di sini masalahnya. Bukan kami tidak boleh, tapi nggak ada, barangnya nggak ada gitu. Kalau ada di sini ya boleh. Kalau aplikasi mau melihat aplikasi cara bikin rekening seperti apa itu ya bisa, karena ada di sini ada. Misalnya dari AO gitu, cara di awal membuat pembiayaan seperti apa sudah ya bisa ada. Cuman kalau servernya di PT Sintek sana. Bisa. Ya, Oh bisa. Bisa, itu bisa. Tapi harus ke Solo. Ya. Tapi nanti kalau ke UPE jangan kaget ya, karena karyawannya semua karyawan, nggak ada karyawati. Ya, bakal ketemu karyawati. Nggak ada karyawati, nggak apa-apa. Oh, di Jakarta. Cuma sebulan, ya kira-kira sekilo lah, apa setengah kilo. Jalan kaki, jangan jalan kaki, deket lah. Motor bisa ada. Sama, tempat sewanya juga sama. Jadi sewa di satu PT itu. Jadi kalau Zoom dengan Dirgantara itu ya sama, dia sistemnya sama persis. Itu kalau pengen diketahui, Sintek itu punya pelanggan sekitar 200-an koperasi. Jadi 200 koperasi sewa ke dia. Ya. Nanti bisa ke saya atau ke Pak Praptomo, bisa nanti kita kasih nomor infonya Pak Praptomo. Boleh Pak? Boleh. Kalau boleh tahu ini masing-masing di jurusan apa, Pak? Oh ya. Tapi bukan IT ya? Kalau IT kan detail sekali, kalau cuma akuntansi kan bukan IT-nya tapi peraturan tentang akuntansinya kan. Ya.
Oh, ya, ya, ya. Oke, kalau gitu makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang pas dalam kami menyampaikan. Semoga lancar. Ojo suwe-suwe nyusun das. Yuk, makasih Kak Umi, Kak Puan, Kak Fitri, sukses selalu ya. Yuk, boleh, silakan. Ya. Yuk pakai screenshot aja. Ya. Oke. Terima kasih.